Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dara Amanatillah. Baik, kali ini kami akan membahas tentang investasi pada suku yang beranggotakan saya sendiri Fatir Afwa, Muhammad Bashir, Muhammad Rizky Maulana, dan Maulidin Pohan. Baik, langsung saja. Apa itu suku? Suku adalah surat berharga jangka panjang yang memiliki prinsip syariah. Suku ini dikeluarkan oleh emiten atau badan usaha yang berhak mengeluarkan kertas berharga dengan tujuan untuk diterbitkan kepada pemegang suku. Pengusaha publik harus memberikan pembayaran kepada pemegang suku dalam bentuk bagi hasil atau margin, serta mengembalikan dana suku pada saat jatuh tempo. Suku retail. Suku retail adalah surat berharga syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah menawarkan dan menjual suku retail melalui agen penjual yang wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar suku dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah. Karakteristik suku retail. Yang pertama, denominasi yang lebih kecil. Suku retail biasanya memiliki denominasi yang lebih kecil dibandingkan dengan suku korporasi, sehingga lebih terjangkau bagi investor individu. Yang kedua, tersedia untuk masyarakat umum. Suku retail dapat dibeli oleh masyarakat umum, tidak terbatas pada investor institusional. Selanjutnya, keuntungan investasi pada suku retail. Yang pertama, pendapatan tetap yang stabil. Investor akan menerima pembayaran bunga yang tetap sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan pada saat penerbitan suku. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Investasi pada suku retail dapat menjadi salah satu cara untuk diversifikasi portofolio investasi Anda. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Suku retail diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga cocok bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke suku korporasi. Suku korporasi adalah instrumen yang dinyatakan tetap diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan suku korporasi berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ketentuan OJK tentang akad-akad efek syariah seperti akad istisna dan akad musyarakah. Selanjutnya, karakteristik suku korporasi dan keuntungannya. Karakteristik suku korporasi yang pertama ialah penerbitan oleh perusahaan swasta atau korporasi. Suku korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta atau korporasi untuk membiayai kegiatan bisnis atau proyek-proyek tertentu. Yang kedua, jangka waktu investasi yang bervariasi. Jangka waktu investasi suku korporasi dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit suku, mulai dari beberapa tahun hingga puluhan tahun. Selanjutnya, keuntungan berinvestasi pada suku korporasi. Yang pertama, pendapatan tetap yang stabil. Investor akan menerima pembayaran bunga yang tetap sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan pada saat penerbitan suku. Yang kedua, potensi keuntungan lebih tinggi. Suku korporasi dapat memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku retail, tergantung pada risiko dan kinerja perusahaan yang menerbitkan suku. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh suku retail. Investor A membeli SR 013 di pasar perdana dengan nominal 70 juta rupiah dengan imbal hasil tetap 6,05% per tahun. Jika share tersebut dijual di pasar sekunder dengan harga 10,2%, maka hasil yang diperoleh adalah hitung imbalan per unit sama dengan 1 juta rupiah dikali 6,05% per 12 bulan sama dengan 5.042. Lalu hitung imbalan si A 70 unit sama dengan 70 dikali 5.042 sama dengan 352.440. Menjual SR di pasar sekunder, capital gain saat menjual SR-nya di pasar sekunder sama dengan 70
juta rupiah dikali 102 dikurang 100% sama dengan 1.400.000 rupiah. Total hasil yang diterima atau nilai nominal SR ditambah capital gain sama dengan 70 juta rupiah ditambah 1.400.000 rupiah sama dengan 71 juta rupiah 400. Selanjutnya contoh suku korporasi. PT El Nusa sebagai penerbit suku telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan Mirai Aset Sekuritas sebagai agen pelaksana emisi yang bertanggung jawab atas proses penerbitan dan penawaran suku kepada calon investor. Para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada suku PT El Nusa dapat menghubungi agen pelaksana emisi tersebut, baik secara online maupun offline, untuk mendapatkan informasi tentang syarat dan ketentuan investasi. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas syarat dan ketentuan yang terkait dengan investasi suku, serta untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan dalam Islam. Dengan demikian, proses ini membantu memastikan keamanan dan kepatuhan dalam transaksi suku korporasi PT El Nusa. Selain itu, mereka akan diminta untuk melakukan beberapa langkah seperti membuka rekening pada sekuritas jika belum memiliki rekening, membaca dan menandatangani lembar pernyataan minat, melakukan pemesanan suku sesuai dengan kemampuan finansial, dan menyetorkan dana pada rekening dana nasabah sesuai dengan nominal pemesanan. Setelah pesanan diproses, investor akan diberitahu tentang keberhasilan pesanan. Mereka kemudian berkewajiban untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening dan nasabah dalam waktu yang telah ditentukan. Jika terjadi keterlambatan atau kegagalan bayaran setoran, investor akan dikenai penalti sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan hukum berinvestasi di sukuk. Al-Quran, hadis, dan fatwa. 1. Al-Quran. Al-Quran tidak secara langsung membahas tentang sukuk, namun beberapa ayatnya memuat konsep yang terkait dengan investasi dan keuangan. Misalnya, ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ini dapat diartikan bahwa Allah membolehkan suku, tetapi tidak ada unsur riba. 2. Hadis. Salah satu yang relevan adalah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang dapat membinasakan, yaitu kesyirikan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim dari medan pertempuran, dan menuduh perempuan yang baik-baik berbuat tidak baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hadis ini tidak secara langsung berkaitan dengan suku, larangan riba yang disebutkan dalam hadis ini mencerminkan pentingnya menjauhi praktik riba dalam transaksi keuangan, termasuk dalam konteks suku. 3. Fatwa ulama. Fatwa ulama juga memuat ketentuan hukum yang terkait dengan investasi di sukuk. Misalnya, fatwa DSN MUI tentang obligasi syariah yang berbunyi, obligasi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad. Ini dapat diartikan bahwa sukuk harus memenuhi beberapa syarat hukum seperti memiliki jangka waktu tertentu, memiliki nilai imbal hasil yang jelas, dan memiliki skema akad yang jelas. Manfaat berinvestasi di sukuk terbagi menjadi 3.
Yang pertama, pendapatan tetap. Suku memberikan pendapatan tetap kepada investor berupa pembayaran bunga yang dijamin sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan pada saat penerbitan suku. Ini dapat memberikan stabilitas pendapat bagi investor. 2. Kepatuhan syariah. Sukuk diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir perjudian. Dengan berinvestasi dalam sukuk, Anda dapat memastikan bahwa investasi Anda sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3. Diversifikasi portofolio. Investasi dalam sukuk dapat menjadi salah satu cara untuk diversifikasi portofolio investasi Anda. Sukuk dapat memberikan diversifikasi sektor dan instrumen keuangan, membantu mengurangi risiko. Risiko berinvestasi di suku. 1. Ada risiko kredit. Ada risiko bahwa penerbit suku mungkin tidak mampu membayar kembali pokok dan bunga yang dijanjikan. Risiko ini terkait dengan kualitas kredit penerbit suku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap penerbit suku sebelum berinvestasi. Yang kedua, risiko likuiditas. Suku mungkin memiliki tingkat likuiditas yang rendah, terutama jika ada keterbatasan dalam perdagangan atau kurangnya minat dari investor lain. Jika Anda perlu menjual suku sebelum jatuh tempo, mungkin sulit untuk menemukan pembeli yang bersedia dengan harga yang diinginkan. Yang ketiga, risiko pasar. Nilai suku dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, kondisi pasar keuangan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Perubahan ini dapat menyebabkan fluktuasi harga suku di pasar suku. Cara berinvestasi di suku. Untuk berinvestasi di suku, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. 1. Pilih mitra distribusi. Pilih mitra distribusi yang dipercaya oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pembelian instrumen investasi syariah ini. Mitra distribusi yang dipercaya oleh pemerintah antara lain BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BSI. Yang kedua, pahami produk sukuk. Pahami produk sukuk yang ingin Anda beli, termasuk jenis sukuk, tenor, imbal hasil, dan syarat-syarat investasi. Pastikan Anda memahami bagaimana sukuk tersebut berfungsi dan bagaimana Anda dapat memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Yang ketiga, beli sukuk. Beli sukuk melalui mitra distribusi yang dipilih. Pastikan Anda memahami prosedur pembelian dan syarat-syarat yang diperlukan untuk membeli sukuk. Yang keempat, simpan sukuk. Simpan sukuk di tempat yang aman dan terjamin. Pastikan Anda memahami bagaimana Anda dapat memadukan kinerja sukuk dan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Yang kelima, jual beli sukuk. Jika Anda ingin menjual sukuk, Anda dapat melakukan jual beli melalui mitra distribusi yang dipilih. Pastikan Anda memahami prosedur penjualan, beli, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjual suku. Yang keenam, pahami risiko. Pahami risiko yang terkait dengan investasi suku, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pastikan Anda memahami bagaimana Anda dapat mengelola risiko tersebut dan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.